Brebes. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, beri tepuk tangan yang meriah pada kesempatan hari ini. Kami terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para anggota dewan yang hadir pada hari ini, ada Bapak Ferry dari fraksi PDI Perjuangan, ada Bapak Zamroni dari fraksi PKB, dan ada Bapak Nurendro dari fraksi Gerindra, dan juga yang saya hormati asisten 1 Dr. Randes Khairul Abidin MM, kemudian ada Pak Imam Baihaqi PLT Kepala Dinas Sosial, dan kemudian ada Kepala Dinas Pertanian Pak Furkon. Kemudian yang saya hormati ada dari Basnas Bu Akila. Kemudian yang saya hormati para camat yang hadir pada hari ini, Bapak Cecek, Camat Bumiayu, kemudian Camat Paguyangan, Tonjong, mana Tonjong ya, aku nyata. Dan yang saya hormati Bapak Ibu penerima bantuan yang mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Ya nggak Bapak Ibu? Ya. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan amunahnya kepada kita semuanya, sehingga pada jam berapa ini? Pagi, masih pagi ya? Siang hari ini kita bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati serta yang saya banggakan, pada hari ini saya atas nama pemerintah daerah memberikan bantuan Wardoyo yang waktu kampanye kami, saya dan Pak Murja didengung-dengungan ya, Wardoyo, bukan Pak Wardoyo ya, Wardoyo ini ada kepanjangannya adalah Warsedoyo, yang mengharapkan program pemerintah ini bisa membackup program pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat ada bantuan PKH. Nah, kita juga melihat banyak sekali warga-warga Kabupaten Brebes yang memang tidak mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga pada hari ini Dinsos mendata ulang siapa saja para warga masyarakat Brebes yang tidak mendapatkan PKH.
atau bantuan dari pusat dan bantuan dari provinsi. Nah, sekarang saya mau nanya kepada Bapak Ibu semuanya, ini apakah Bapak Ibu tidak mendapatkan bantuan PKH? Dapat bantuan provinsi? Penerima Wardoyo sudah tepat ya? Alhamdulillah, berarti verifikasi dari dinas sudah benar ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kami sedang mendata ulang yang namanya data tunggal. Nah, karena Pak Presiden sekarang akan menggunakan satu data. Nah, itu data tunggal. Data tunggal ini untuk semua, bantuan semuanya. Bisa nanti dapat PKH, bisa dapat bantuan bedah rumah. Ya, yang jelas kami ini bingung Bapak Ibu. Bingungnya apa? Karena kita belum tahu, belum paham yang mana sih yang dapat bantuan. Ya, karena kadang salah sasaran. Jadi pemerintah pusat sedang memperbaiki data kemiskinan di Indonesia. Terus kemudian di Brebes juga sudah mulai data tunggalnya ya. Kemudian sudah turun verifikasi, kita juga dari pemerintah harus mensurvei lagi. Data tunggal sudah ada, tapi kita doubling kali Bapak Ibu ya, supaya betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai karena saudaranya maupun bupati. Kemarin ada viralnya bukan main ya. Ya, ada kasus Adnan. Nah, tadi tetangganya pada nanya, Bu Mita, Adnan sehat nggak? Saya jawab sehat. Sekarang makin bersih. Ya. Kemudian sedang belajar ya, karena saya juga kasih guru les, kemudian guru ngajinya ya, karena harus mendapatkan rehab ya. Harus dapat bimbingan rehabilitasi karena Adnan ini sudah lama tinggal di jalanan. Nah, di jalanan itu kan ya pirang-pirang lah ya Bapak Ibu ya, ketemunya yang
apa ya Bapak Ibu mungkin sudah bisa paham. Nah ini kita harus merehat ya supaya anak ini bisa kembali bersekolah secara normal seperti pada usianya, kemudian hidup sehat ya, karena anak ini biasanya kalau di jalan bisa nggak tidur sehari 2 hari, kalau nggak ngantuk ya nggak tidur. Sekarang pola tidurnya juga sedang diatur lagi supaya bisa normal seperti pada umumnya jam 10 jam 11 ngantuk ya, tidur pagi, bangun, sholat, sekolah. Nah, itu habis sholat mandi sekolah, makan, tertib ya. Ini sudah nggak seperti itu, jadi udah kayak ini nih, kayak bapak-bapak. Nah, pikirannya sudah beda. Ini harus kita normalkan kembali ya, dan juga sudah minum obat ya, karena ada hasil pemeriksaan kesehatannya memang harus ada yang diobati. Itu doakan semuanya ya Bapak Ibu. Nah, makanya kalau ada kasus-kasus seperti itu dari lingkungannya juga harus melapor, memberitahu kepala desa, camat, nanti bupati, jangan tahu-tahu dari mana ya. Oh, lapornya ke gubernur. Untuk masih dekat gubernur Jawa Barat. Kalau gubernur Amerika gimana? Bapak Ibu semuanya yang saya hormati serta yang saya banggakan, sekarang pemerintahan sedang berusaha untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di semua daerah, terutama masalah jalan bodol, sekolahan bodol, kemudian irigasi, saluran air, normalisasi sungai supaya tidak banjir. Sekarang pemerintah sedang fokus ke sana Bapak Ibu, karena saya melihat masyarakat masih mengeluhkan masalah jalan yang selalu disampaikan, jalannya Bu bodol. Kok jalan di Brebes cuman ditambal ya. Bapak Ibu, di awal pemerintahan saya ini baru menjabat 3 bulan jadi bupati ya. Jadi bupati 100 hari nih, kalau bahasa, kalau yang lagi ngetren 100 hari bekerja gitu. Baru 100 hari 3 bulan. Nah, pas saya masuk ini ada efisiensi anggaran ya, mungkin Bapak Ibu tahu di YouTube, di TV, di media sosial ya. Jadi kita betul-betul mengefisiensi anggaran, yang tidak perlu ya sudah tidak usah diberi anggaran, sehingga dinas-dinas yang tidak tidak ada di program bupati, program prioritas bupati ya, sementara ini sedang berpuasa seperti para camat ya, anggarannya dipangkas habis. Nah, terus kemudian dinas-dinas yang lain juga sama. Untuk apa Bu Mita? Untuk memperbaiki jalan. Kalau kemarin ada unjuk rasa atau aksi damai atau mungkin memberi aspirasinya ya, mengutarakan aspirasinya, itu boleh-boleh saja. Tapi fokus kami pemerintahan tidak untuk membangun taman, Bapak Ibu. Ya. Jalan, yang diutamakan jalan, bukan taman. Nanti tahun depan, ya. Kalau mau bikin taman tahun depan, kalau anggaran sudah balik semua
semua seperti normal kembali, silakan mau bangun taman dengan puluhan juta ya, atau mungkin 1,9 buat taman, terus 1,8 miliar, 1,5 miliar mau buat taman, monggo ya. Tapi izinkan kami pemerintah daerah untuk fokus dulu ke masalah jalan dan memperbaiki sekolahan. Nah, tapi untuk urusan itu nanti kan harus ada prioritas. Kalau semuanya digebiahuya, kalau bahasa Jawa ini gebiahuya kabeh dinehi, ora fokus. Ya, nanti jalannya terbengkalai. Karena peninggalan yang lama, PR-nya akeh men, ya, terutama masalah jalan. Belum di Bantar Kawung, belum di Salem, di Sirampok, ya, Bumiayu, masih butuh infrastruktur jalan. Kalau ngomong lagi, kenapa Bu Mita kalau masalah jalan-jalan terus, kok kemarin ngadain festival bawang, nurunin artis-artis, itu beda lagi. Yang ini dibiayai siapa? Ya, yang ini sponsor TV, Bapak Ibu. Alhamdulillah kan Brebes dapat sponsor dari obat pertanian DGW. Nah, itu aja berapa? Besar sekali ngasih bantuannya. Kemudian dari makanan olahan ikan Cidea. Nah, Cidea apa Cidea ya? Itu juga besar sekali. Jadi program yang kemarin itu dapat sponsor luar biasa, sehingga bisa datangkan Ungu, datangkan The Baginda, artis-artis yang hebat-hebat ibu kota. Dampak dari sana Bapak Ibu, makanan di Brebes semuanya laris. Dapat lagi rezeki dari parkir. Kemudian makanan oleh-oleh Brebes laris, artis-artis pada beli juga, pengen telur asin, pengen bawang goreng, pengen kerutuk Brebes ya. Kerutuk itu bawang goreng campur, ada terasi-terasinya, ada telur asinnya. Itu makanan baru Brebes yang lagi ngetren ya, oleh-oleh khas Brebes. Lain sebagainya, banyak sekali efek dari festival bawang merah. Dan kita juga bangga pada tahun ini Brebes tidak impor, Bapak Ibu. Biasanya impor bawang merah, sehingga bawang merah jadi harganya hancur karena dari luar negeri malah masuk ke Indonesia, masuk ke Brebes, banyak bawang-bawang dari yang lain. Sekarang Brebes impor, Bapak Ibu ya. Ini prestasi ya. Ekspor Brebes ekspor ke Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand, 4 negara. Bawang kita loh, bawang Brebes, hasil produk bumi kita Bapak Ibu. Ya, kita harus support para petaninya supaya semangat untuk menanam bawang terus. Sekarang pemerintah saya nggak mau larang-larang orang mau tanam bawang, tanam aja terus bawang supaya bisa diekspor ke luar negeri. Kemudian bawangnya harganya stabil, bagus, petaninya untung, yang beli juga bisa ya. Jangan mahal banget bawangnya. Inilah Bapak Ibu semuanya yang sudah kami lakukan di 100 hari kami bekerja. Kemudian
Jangan lupa kami juga punya program Satu Keluarga Satu Sarjana. Tahun ini ada 480 mahasiswa yang sudah mendaftar. Mudah-mudahan nanti 3 tahun setengah sudah pada menjadi mahasiswa semuanya. Tahun depan ada pembukaan baru lagi. Dari mulai kapan Bu Mita? Dari mulai sekarang. Karena harus diverifikasi, data-datanya juga harus sesuai. Nah itu Bapak Ibu. Jadi supaya nanti Bapak Ibu ada anak di rumah ini supir-supir angkot ya, yang pengen anaknya bisa hebat ya, sekolahnya juga ditanggung oleh negara, nanti bisa daftar. Caranya nanti yang penting lulusan SMA ya, nanti sekolah semuanya di sini ada Universitas Peradaban. Nah, nanti mendaftar. Karena saya juga pengennya anak-anak Brebes bisa meramaikan universitas di Brebes juga. Jangan sampai keluar ya. Jadi uangnya juga untuk membantu membesarkan universitas milik orang Brebes lagi. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk para penerima bantuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami minta doa dari Bapak Ibu semuanya. Kami didoakan mudah-mudahan pemerintahan kami bisa terus amanah dan memberikan kerja-kerja nyata untuk masyarakat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Bupati Brebes yang telah memberikan sambutan dan arahan kepada kita sekarang. Semoga apa yang diberikan arahan dari Bupati menjadi pedoman kita nanti untuk kedepannya di Kabupaten Brebes.